Pemirsa, ketika Anda mendengar kata Jenewa Swiss, mungkin hal pertama yang terlintas di benak Anda adalah kota ini merupakan tempat dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, tepat di seberang dari markas PBB tersebut, ada patung kayu raksasa yang berada di belakang saya saat ini yang biasa disebut broken chair ataupun kursi rusak, di mana broken chair ini mempunyai makna yang cukup menarik pemirsa karena menandai penolakan terhadap landmines ataupun ranjau darat. Broken chair ini memiliki tinggi sekitar 12 meter dan diresmikan pada tahun 1997 lalu dan saat ini berada di area ini yang biasa disebut Place de Nation. Nah, kali ini pemirsa saya berkesempatan untuk berjalan-jalan di kota Jenewa, Swiss yang tentunya membuat saya penasaran sebenarnya aktivitas apa saja sih yang bisa saya lakukan di Jenewa, Swiss ini dan juga seperti apa kegiatan diaspora Indonesia di Jenewa, Swiss terlebih di bulan Ramadan. Ayo ikuti kegiatan saya. Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kota paling internasional di dunia, yaitu Jenewa, Swiss. Perjalanan kita dimulai dari salah satu ikon paling terkenal di kota ini, Broken Chair. Patung kursi raksasa dengan satu kaki yang hilang ini berdiri tepat di depan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Sekilas patung ini mungkin terkesan biasa kecuali ukurannya yang istimewa. Namun di balik bentuknya terdapat pesan kemanusiaan yang kuat. Broken Chair, begitu patung kursi ini dinamai, ia menjadi simbol penolakan terhadap ranjau darat dan senjata yang dapat melukai warga sipil. Keberadaannya seakan menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai konflik yang terjadi di dunia, aspek kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Menyaksikan langsung monumen ini membuat saya penasaran, seperti apa kehidupan di Jenewa yang dikenal sebagai salah satu pusat diplomasi dunia? Lalu bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal di kota ini beradaptasi? Sebagai informasi, saat saya berkunjung ke sana bertepatan dengan bulan Ramadan. Seperti apa suasananya? Mari kita mulai petualangan kali ini. Jenewa merupakan kota terbesar kedua di Swiss setelah Zurich. Meski kota ini tidak terlalu luas, namun Jenewa memiliki peran penting di kancah internasional. Jenewa bak magnet, puluhan organisasi global dan bona fide memiliki kantor di sini. Sebut saja Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, hingga berbagai lembaga kemanusiaan internasional, semuanya ada. Itu mengapa Jenewa kerap dijuluki sebagai kota diplomasi dunia. Namun di balik citra formalnya, Jenewa juga menyimpan ragam pesona memanjakan mata. Salah satu yang terhampar yakni Danau Jenewa atau dikenal juga dengan nama Lake Geneva. Danau ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan maupun warga setempat. Lake Geneva dengan ciri khas aliran airnya yang tenang, pemandangan kota yang rapi, terasa kian sempurna dengan pegunungan yang berdiri memesona di belakangnya. Belum puas menikmati pesona alamnya, perhatian saya segera tertuju pada salah satu ikon di sini, waterjet, yakni air mancur raksasa yang menyemburkan air hingga ratusan meter ke udara.
Dari kejauhan, waterjet terlihat seperti garis putih menjulang menembus langit. Ia menjadi penanda Jenewa yang begitu mudah dikenali dari berbagai penjuru kota. Mengayunkan kaki menyusuri tepi danau, saya juga disuguhi pemandangan Mount Salef yang tidak kalah memukau. Meski secara geografis, Mount Salef berada di wilayah Prancis, gunung ini menjadi bagian dari panorama yang sangat identik dengan Jenewa. Dari berbagai sudut kota, siluet Mount Salef terlihat menjulang di kejauhan, menambah keindahan alam yang menjadi ciri khas Swiss dan kawasan sekitarnya. Pemandangan seperti ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang menganggap Jenewa sebagai kota modern dengan kualitas hidup tinggi namun kental nuansa alamnya. Tujuh negara yang dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun. Berbagai isu penting dibahas di forum ini, mulai dari situasi hak asasi manusia di berbagai negara, pelindungan kelompok rentan, hingga prioritas, diantaranya hak atas pangan, hak atas kesehatan, serta hak atas Indonesia. Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia yang menegaskan komitmen Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun global, serta menegaskan dukungan terhadap rakyat Palestina dan solusi dua negara. Indonesia must build strength and hope while contributing to peace and growth. Our national vision is freedom, sovereignty, self-reliance, and active engagement in shaping stable development. For Indonesia, national resilience and global stability are inseparable.
cannot pursue development in a world overshadowed by nuclear threat. Security is the Dari ranah diplomasi dan keindahan kota, kita akan mengintip seperti apa kehidupan warga negara Indonesia yang tinggal di sini. Rasa penasaran saya kian menguat karena saat itu bersamaan dengan bulan Ramadan. Saya pun berkesempatan menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh diaspora Indonesia di PT RI Jenewa. Suasana akrab langsung terasa begitu saya menjejakkan kaki di lokasi. Meski terbentang jauh dari tanah air, namun semangat kebersamaan dan kehangatan Indonesia tetap terawat. Bak pengobat rindu tanah air, berbagai hidangan khas Indonesia pun disiapkan untuk menyambut waktu berbuka. Momen seperti ini menunjukkan bahwa identitas dan nilai-nilai kebersamaan tetap dapat dipertahankan dimanapun kita berada. Di acara ini, saya juga berkesempatan berbincang dengan dua diaspora Indonesia, Nur Hidayah dan Indrajit. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan di Jenewa, tantangan yang dihadapi saat tinggal di luar negeri, hingga cara mereka menjaga kedekatan dengan Indonesia. Cerita mereka menyuguhkan gambaran menarik tentang bagaimana warga negara Indonesia beradaptasi di lingkungan internasional, sekaligus menunjukkan betapa kuatnya rasa kebersamaan antar sesama anak bangsa. Mbak, berarti ini pertama kali ya mengalami bulan Ramadan di Jenewa? Udah ketiga sih. Oh, oke. Kegiatannya ada apa aja sih, Mbak? Selama Ramadan itu warga negara Indonesia, diaspora Indonesia yang sekarang berada di Jenewa. Di sini ada kegiatan di musola, di masjid, ada kegiatan masak untuk orang yang membutuhkan, ya sekitar 200 porsi. Di situ ada beberapa grup yang mengorganisasi untuk melakukan kegiatan itu, dan di sini di embassy ada kegiatan buka bersama setiap yang beda di sini tidak seramai di sana. Tapi pernah homesick gitu nggak sih, Mbak, kangen suasana Ramadan di Indonesia? Ya, terutama untuk kemeriahan Ramadan di Indonesia. Sekalian, meriah daripada di bersyukur, bergembira. paling dikangenin itu momen buka bersama, masakan ya takjil, masakan Ramadan. Jadi selama 3 tahun ini memang begitu berada di luar negeri ya, bukan di Indonesia, merasakan betul nikmatnya berpuasa dan berlebaran di Indonesia. Karena di sini tentu Mas Mbak lihat suasananya, ya walaupun tetap guyup, tapi kan nggak kayak di Indonesia ya. Ada azan, ada takjil. Tapi sejauh ini alhamdulillah, dan kami, saya mewakili warga negara Indonesia yang berada di Jenewa, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT RI. Karena PT RI Jenewa ini betul-betul merupakan rumah kedua kami di Jenewa, tanah air kami di Jenewa, di Swiss.
dan sangat-sangat hangat, terbuka, dan sering sekali mengadakan kegiatan seperti itu. Kegiatannya ada apa aja sih Mas selama bulan Ramadan ini berlangsung untuk warga negara Indonesia di Jenewa? Ya, alhamdulillah sih ini memang baru tahun ketiga saya. Tapi selama 3 tahun berpuasa, berlebaran di sini, PTRI sangat mendukung banyak sekali kegiatan yang berlangsung. Jadi ada pengajian untuk anak-anak setiap hari Rabu dan hari Sabtu, terus juga tarawih setiap malam, buka puasa bersama setiap minggu, dan juga selalu mengundang Pak Ustadz tuh. Sebulan penuh itu dari Jakarta, dari Indonesia tuh. Pak Ustadz ini kebetulan dari Surabaya. Dan kami bersyukur sekali sehingga tidak terlalu merasa kehilangan lah jauh dari tanah air tercinta. Yang paling dikangenin apa sih Mas dari Ramadan di Indonesia? Wah, banyak ya. Kalau saya kebetulan orang tua baru berpulang 2 tahun kemarin, jadi yang paling dikangenin tentu silaturahmi bersama orang tua, keluarga, teman-teman. Kalau dulu kayaknya di Jakarta bosen ya, tiap hari buka puasa bersama terus ada aja. Tapi di sini malah kangen gitu. Karena di sini ya kerja tetap kayak biasa, nggak ada berkurang. Bahkan Lebaran pun kami nggak libur kecuali memang gitu. Jadi ya banyak lah yang dikangenin. Biar gimana merah putih di dada. Bagaimanapun kondisinya, merah putih tetap di dada. Usai berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Suasana hikmat dan hangat